전대원 하강! 통신 차단 완료. 응? 사형 집행 안 할 거면 확 잘라버리자고. Halo santayer semua, jumpa lagi. Semoga kalian semua sehat, sukses selalu. Kini Kang Cerita akan membawakan cuplikan film tentang seorang hacker seperti Bejok yang lagi ramai di berita. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita cus. Film diawali dalam sebuah pertempuran sengit di sebuah kota. Mereka hanya beberapa orang melawan sekian ratus orang tentara. Sebut saja Bejok, komandan mereka yang rela mati demi menyelamatkan pasukannya. Ternyata itu hanyalah sebuah game. Walau Bejok mati, tapi tim mereka menang. Di sini Bejok hanya seorang pengangguran. Saat sedang main game di warnet, dia ditelepon seorang cewek yang ketinggalan HP-nya dan nyuruh antar ke rumah, nanti dikasih duit 800.000 won. Mendengar angka yang banyak, dia langsung antar. Sesampainya di rumah, si cewek lagi mandi. Dia disuruh taruh HP dan ambil uangnya di kamar. Adegan berlanjut saat Bejok tidur di rumah. Tiba-tiba rumahnya digerebek. Dia jadi tersangka pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur dengan bukti pisau penuh darah. 야, 감식방 불러. 예, 알겠습니다. Lalu berita ramai membahas Bejok sebagai pembunuh. Padahal dulunya dia atlet timnas taekwondo. Saat ibunya tahu dia di penjara, dia minta anaknya dilepaskan. Bahkan dia membagikan selebaran bahwa anaknya tidak bersalah, sampai ia rela dihina orang-orang. Si ibu sewa pengacara, sebut saja Mahmud, bahwa anaknya tidak bersalah. Tapi Mahmud bilang suruh Bejok ngaku aja karena bukti sudah kuat agar hukumannya lebih ringan. Di pengadilan, jaksa penuntut menyebutkan semua kesalahan Bejok. Dia bilang bahwa Bejok tidak bisa membedakan mana game dan mana dunia nyata. Karena bukti-bukti kuat, lalu hakim memutuskan Bejok dihukum seumur hidup dan dimasukkan ke penjara pembunuh tingkat 1. 무기징역에 Di dalam penjara, dia dibully oleh bosnya penjahat. Sebut saja Mando. Gak terima dia dibully, diseruduklah si Mando hingga Bejok pun dipukulin. Mulai saat itu, di penjara Bejok selalu dipukulin. Sedangkan di luar,
ibunya meminta simpati semua orang bahwa anaknya bukan pembunuh. Saat ibunya berkunjung, dia bilang ada orang yang punya bukti bahwa Bejok tidak bersalah. Cuma dia harus bertahan. Semangat, Jok! 엄마가 너 여기서 너도 강간범 되기 싫으면 Suatu hari di penjara Bejok didekati Pak Tua, sebut saja Cheng Li. Dia memberi beberapa nasihat. 예전에 운동장 밥 모양이야. 그거 찧어서 상처해봐. Karena tiap hari dipukulin dan dia dapat nasihat dari Cheng Li, akhirnya Bejok melawan anak buah Mando sampai Mando dihajar hingga pingsan. Suatu hari, Mahmud jenguk Bejok dan mengatakan ibunya sudah wafat. Betapa sedihnya Bejok. 했었던 엄마. Adegan selanjutnya terjadi keributan di penjara. Si Mando ingin bunuh Bejok, tapi Bejok balik menyerang dan Bejok menikam dirinya sendiri. Akhirnya mereka berdua dibawa ke rumah sakit. Ternyata itu strategi Bejok untuk keluar penjara karena ia ingin mencari siapa yang fitnah dia. Akhirnya Bejok berhasil kabur. Bejok membantu turis yang mobilnya rusak, dan turis itu bantu Bejok lolos dari pemeriksaan. Have a plane to catch with. Terlihat Bejok menemui Mahmud. Dia ingin menemui orang yang punya bukti bahwa dia tidak bersalah. Tapi Mahmud bilang itu cuma bohongan. Akhirnya ibunya bunuh diri dan Mahmud diam-diam lapor polisi. 결국엔 그런 선택. Adegan selanjutnya, Bejok mencari informasi di warnet. Karena ada CCTV, dia mau pergi. Tapi saat mau pergi, dia lihat ada video dari hacker menjelaskan bahwa dia tidak bersalah. 나가 주인이 눈치챘어 빨리. Adegan selanjutnya, mereka ketemuan. Ternyata suara cowok itu adalah seorang cewek, sebut saja Pipit, dan mereka pergi ke base camp hacker. Ternyata mereka ini adalah tim di gamenya si Bejok, dan mereka siap membantu. Inilah arti persahabatan. Bukan dekat saat senang saja, tapi hadir saat dalam keadaan sulit mengukir. 형님, 우리도 봐. 대장. 드디어 정모하는 거야? Pipit membongkar semua kejanggalan pada kasus Bejok, dan mereka memulai dari tempat mobil-mobil bekas hingga mereka mendapat petunjuk di sebuah gedung. 얘네들 뭐야? 혹시나 해서 세상에 쟤 복잡해 주대 안 어울리네. 친구가
Akhirnya, Bejok bisa masuk ke gedung itu. Ternyata, Bejok menemukan peti yang berisikan mayat di sebuah apartemen seorang artis. Diam-diam, si Mahmud memantau si Bejok. 타겟 제거하기가 쉽진 않을 것 같습니다. 일단 사안이 급해서 스토킹한 룸사롱의 여기저기 Saat Bejok dan tim melacak HP seorang perempuan, Bejok mendengar suara yang sama yang menelpon dia untuk kirim HP ke rumah cewek yang mati dulu. 여보세요. Hingga mereka mendapatkan alamat cewek yang menelpon Bejok dulu. Saat Bejok mau menangkap si cewek, ada orang yang membawa kabur cewek itu. Dan akhirnya terjadi kejar-kejaran diikuti polisi. Saat Bejok terkepung polisi, ada truk yang menabrak mobil polisi. Sedangkan Bejok ditangkap oleh Mando. Di sebuah ruangan, Bejok disiksa Mando. Saat Bejok hampir dibunuh, untung polisi menyergap mereka. Dan Bejok melarikan diri. Untunglah ada si Pipit. Ketika di mobil, Pipit memeriksa tubuh Bejok. Ternyata di tubuhnya dipasang GPS di kalung ibunya yang dikasih Mahmud. Lalu Bejok tersadar bahwa ini semua perbuatan Mahmud. Suatu hari, Bejok dan tim memeriksa kantornya Mahmud. Ternyata kantornya Mahmud di luar jelek, di dalamnya luar biasa. 큰 거라고? 저렇게 허름한 사람이냐? 대형 공부. 뚫을 수가 없어. 아 미치겠네. 저 안으로만 들어가면. Lalu Bejok punya ide. Dia mengacak-ngacak lokasi pembunuhan terbaru yang disetting Mahmud. 은 어디 한적한 곳으로 옮겨요. 지방 무인 지어놓고 다른 머리카락은 막 섞어놔가지고 도대체 뭐가 너 정말 이 이따위로 할 거야? Dan timnya Mahmud pun ikut diacak-acak. 걱정 안 해도 돼요. 어차피 내 손바닥 안에 있어요. Setelah puas ngacak-ngacak, Bejok pun ada di kantornya Mahmud. Dan Mahmud pun dihajar. Saat Bejok mau download semua bukti, ternyata teman-temannya Bejok ditangkap oleh Mando dan disiksa. Kalau dia tidak segera selamatkan, maka teman-temannya akan koin. Karena waktu download lebih lama, dia memutuskan untuk menyelamatkan teman-temannya dulu. 지금 다 죽여버리라고 그랬으니까 Akhirnya Bejok bisa menyelamatkan teman-temannya dan kabur dari sana hingga terjadilah kejar-kejaran. 그렇게 싸움을 잘하시면서 권유 씨. Di waktu yang sama, Mahmud menelpon stasiun TV untuk siaran langsung bahwa pembunuhan artis pelakunya adalah Bejok dan tim. 제보를 하나 좀 하려고 그러는데 Saat salah satu stasiun TV sedang siaran langsung,
Tiba-tiba Bejok datang membawa mobil ke dalam acara tersebut. 권유의 도피 행각을 돕고 Lalu Bejok menurunkan timnya untuk setting stasiun TV, sedangkan dia mengalihkan perhatian dengan kabur membawa mobil. 준비됐지? 오늘도 후회 없이 싸우자. 대장. 아, 지금부터 탈북 해줬었는데 특히 털보 형님 항상 대장님만 좋을. Oke Santayer, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan like serta komennya biar Mimin tambah semangat lagi review film seru lainnya. Lanjut, sementara mereka masih asik perang, Pipit diculik oleh Mando dan teman-teman Bejok pun ditangkap oleh polisi. Terlihat Bejok mengejar Mando yang menculik Pipit. Pipit diambil, Mando dipanggil Israel. Adegan selanjutnya, Bejok menurunkan Pipit ke suatu tempat dan Bejok menuju stasiun TV, diikuti polisi untuk menyerahkan diri. Saat itu juga terlihat Mahmud senang bahwa dia menang. Kemudian perangkat dia error. Dia sadar bahwa Bejok berhasil mendownload semua data dia. Dan sekarang data itu diungkap di media, disaksikan semua polisi dan masyarakat Empuskon. Terakhir, terlihat Mahmud di penjara bersama Mando. Ternyata Mando belum dipanggil Israel. Ingat, kejahatan pasti terungkap. Bye.